Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Niken Kusumawardani, SE MSc AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Dwi Ramadan dengan NPM 24110311119. Di sini saya akan membahas terkait dengan biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas adalah metode akuntansi perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead dan tidak langsung berdasarkan aktivitasnya yang dikonsumsi untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian sistem ABC ini memecah dan mengelompokkan biaya ke dalam 4 hierarki untuk diidentifikasi, yang meliputi tingkat unit, tingkat batch, product sustaining, dan juga facility sustaining. Selanjutnya, pemicu aktivitas tingkat non-unit adalah faktor yang mengukur konsumsi aktivitas tingkat non-unit oleh produk atau objek lainnya. Kemudian keberagaman produk, karena ukuran produk, kerumitan produk, waktu setup, dan juga ukuran batch. Kemudian permasalahan terkait akuntansi biaya adalah asumsi bahwa pemicu tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung adalah penyebab semua biayanya. Kemudian perhitungan biaya produk. Proporsi aktivitas yang dikonsumsi disebut sebagai rasio konsumsi dengan rumus jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi dengan total kuantitas pemicu. Dengan contoh data sebagai berikut, kita akan menghitung rasio aktivitasnya. Pada tarif pemicu, kita akan membagi biaya aktivitas dengan kuantitas pemicunya, yaitu $1.000 dibagi dengan 4 jam setup, menghasilkan $250.000 per jam setup. Perhitungan ini juga sama pada tarif penanganan bahan baku, tarif mesin, dan juga tarif perakitan. Perbandingan biaya produk berdasarkan aktivitas. Tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung dihitung dengan rumus total biaya overhead dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung. Dengan contoh sebagai berikut, kita akan menghitung tarif overheadnya. Penyelesaiannya, kita akan membagi $4.000 biaya overhead dengan 100 jam kerja yang menghasilkan $40 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian kita akan membebankan biaya overhead ini dengan model deluxe dengan mengalihkan $40 dikali 20.000 jam tenaga kerja langsung menghasilkan $800. Kemudian model reguler mengalihkan $40.000 dengan 80 jam kerja langsung menghasilkan $3.200. Kemudian perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas yang dilakukan dengan 2 tahapan penting, yaitu yang pertama biaya overhead dibebankan ke suatu unit organisasi, kedua biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Kemudian sistem biaya berdasarkan aktivitas ini terdiri dari 2 tahapan proses, yaitu menelusuri biaya ke aktivitas, kemudian menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya. Mengidentifikasi aktivitas dan atributnya dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas, dilakukan dengan mewawancarai para manajer dan bagian fungsionalnya. Selanjutnya, pembebanan biaya ke aktivitas. Pembebanan biaya ke aktivitas membutuhkan identifikasi mengenai sumber daya yang dikonsumsi atau dipicu setiap aktivitas. Setelah pemicu sumber daya diidentifikasi, maka biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas. Sebagai contoh, buku besar memperlihatkan biaya per komputer $1.200 per tahun dengan 5 unit komputer. Jadi, tambahan biaya sebesar $6.000 hasil dari 5 dikali $1.200 dibebankan kepada 3 aktivitas berdasarkan pemakaiannya. 70% untuk memproses transaksi menghasilkan $4.200, kemudian 20% untuk membuat laporan menghasilkan $1.200, kemudian 10% untuk menjawab pertanyaan menghasilkan $600. Selanjutnya, pembebanan biaya ke produk. Biaya aktivitas dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan tarif per aktivitas dengan pemakaian aktivitas. Besaran pemakaian aktivitas diukur menggunakan pemicu aktivitas, seperti jumlah transaksi untuk memproses transaksi, dan juga laporan untuk menyusun laporan. Kemudian biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Cara pembebanannya adalah biaya ditelusuri ke berbagai aktivitas, kemudian dibebankan kepada para pelanggan berdasarkan tingkat pemakaian aktivitas tersebut oleh para pelanggan. Pemicu biayanya antara lain seperti frekuensi pemesanan, jarak geografis, dan juga dukungan penjualan atau promosi. Kemudian biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya dari sumber daya diidentifikasi ke aktivitas lalu dibebankan kepada para pemasok berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Kemudian pengukuran kinerja aktivitas yang berfokus pada efisiensi, waktu, dan kualitas. Kemudian manajemen biaya kualitas yang meliputi aktivitas terkait terdiri dari biaya kualitas, kemudian aktivitas pengendalian terdiri dari biaya pengendalian, pencegahan, dan juga penilaian. Kemudian aktivitas kegagalan terdiri dari biaya kegagalan. Kemudian manajemen biaya lingkungan dilakukan dengan aktivitas pengendalian yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya deteksi lingkungan. Kemudian aktivitas kegagalan terdiri dari biaya kegagalan internal dan juga eksternal lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.